Rubah iblis berekor 10 berbicara dengan cemas, dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun imam besar sebelumnya juga mengendalikan kekuatan kegelapan, dia hanya menggunakan beberapa cara khusus untuk mengendalikan kekuatan kegelapan. Namun kini, imam besar telah secara langsung menggelapkan asal-usulnya sendiri, hanya untuk mendapatkan kekuatan jangka pendek. Ini setara dengan membuat kesepakatan jahat dengan klan kegelapan, hanya untuk mengaktifkan potensi diri sendiri. Dia tidak boleh membiarkan rencana yang dia buat selama ratusan juta tahun gagal di sini. Qin Chen tampak tenang, menghadap imam besar tanpa rasa takut, dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu, senior rubah iblis ekor 10, saya mengganggu Anda sebelumnya, Anda bisa istirahat saja, serahkan imam besar ini kepada saya." Rubah iblis berekor 10 berubah warna dan berkata dengan cemas, "Tidak, orang ini sendiri adalah orang kuat puncak tertinggi. Sekarang dia tercemar oleh kegelapan. Meskipun kekuatanmu telah membuat terobosan, di bawah dunia gelap ini, kamu tidak bisa menjadi lawannya." Qin Chen tersenyum dan menyela rubah iblis berekor 10, "Senior, jangan terlalu khawatir, lihat saja." Ucap Qin Chen dengan ringan. "Apa, lihat saja?" Gumam rubah iblis berekor 10 memandang Qin Chen dengan kaget. Apakah orang ini ingin menantang imam besar? Qin Chen melangkah keluar dan bergerak maju selangkah demi selangkah dalam kehampaan, ekspresinya tenang dan penuh tekad. "Sao Chen," ucap Sisi memanggilnya dengan cemas. Qin Chen berhenti sejenak, lalu dia menoleh, menatap Sisi dan tersenyum tipis, mendatangi Sisi, mencubit wajah halus Sisi dengan tangannya yang besar, dan berkata sambil tersenyum, "Sisi, tunggu sampai laki-lakimu kembali." Pada saat yang sama, Qin Chen tersenyum tipis pada Sangguan Waner yang tampak gugup di sampingnya. Saat berikutnya, sosok Qin Chen melintas dan menghilang seketika. Dengan keras, Qin Chen muncul tidak jauh dari imam besar, dia menghadapi imam besar sendirian. Pada saat ini, tubuh Qin Chen yang menjulang tinggi seperti dewa, berdiri di depan Sisi dan Waner. "Gunakan segala cara yang kamu punya. Berdasarkan apa yang telah kamu lakukan terhadap Sisi, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini," kata Qin Chen dengan dingin. "Hanya kamu," ucap imam besar tampak garang dan merasakan provokasi yang kuat. "Ya, hanya aku." Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia bergegas ke depan, seperti komet yang menembus langit, mekar dengan cahaya yang mengerikan, menusuk mata banyak orang yang tidak berani membuka mata. Momentum Qin Chen juga sangat kuat, menyerang seluruh dunia. Kekuatan bergulir meledak dari Qin Chen dalam sekejap. "Bertindak sembarangan," ucap imam besar mendengus dingin. Yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah Qin Chen akan membawa Sisi dan yang lainnya pergi. Jika demikian, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, mereka mungkin bisa melarikan diri. Namun siapa sangka Qin Chen akan mengambil inisiatif untuk bertarung, yang langsung membuat imam besar merasa terkejut. "Bocah nakal, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan setelah kamu menerobos?" Jejak keganasan muncul di kedalaman mata imam besar, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Dengan keras, seluruh tubuh imam besar tiba-tiba berakselerasi. Kekuatan kegelapan yang bergulir dikombinasikan dengan sumber iblisnya yang mengerikan. Seperti langit yang runtuh, kekosongan di bawah kakinya terus meledak. Retakan mengerikan di kehampaan muncul satu demi satu, dan retakan hitam besar muncul, menyebar ke seluruh dunia cermin. Segera setelah itu, imam besar bergoyang dan langsung mendatangi Qin Chen, cakar kurusnya tercabut seperti cakar naga. Tangan besar imam besar bertabrakan dengan serangan Qin Chen. Raungan keras bergema, dan dua sosok terlihat bertabrakan di kehampaan. Raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia, dan seluruh kehampaan bergetar hebat dan terus runtuh. Kekuatan penghancur mereka berdua begitu luar biasa, mereka berdua adalah orang kuat tingkat atas. Dengan satu pukulan, dunia seakan meledak, dan kehampaan akan meledak. Jika ini bukan dunia cermin, tapi di wilayah iblis tertentu, saya khawatir seluruh benua akan meledak dalam sekejap dan tenggelam di tempat. Dengan ledakan besar, keduanya mundur puluhan ribu kaki, dan kekosongan di belakang mereka meledak. Semua orang tampak kaget. Saat Qin Chen dan imam besar bertarung sebelumnya, mereka masih dirugikan. Tak disangka, saat mereka bertarung sekarang, kedua kubu justru imbang.
Apakah kekuatan orang ini meningkat pesat? Meskipun semua orang tahu bahwa dibandingkan sebelumnya, tingkat kultivasi Qin Chen saat ini telah meningkat lebih dari satu langkah, tetapi tidak peduli apa, Qin Chen hanyalah tertinggi tahap akhir, sedangkan imam besar adalah orang yang telah menyentuh alam transenden, dan sekarang telah menjadi anggota penganut klan kegelapan. Bahkan mereka yang berada di puncak level tertinggi mungkin jauh dari tandingan imam besar. Sekarang, Qin Chen, seorang junior, telah menahan serangan imam besar. Bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut? Mungkinkah putra ini benar-benar harapan alam semesta yang dikatakan pemimpin sekte saat itu? Di kejauhan, Wuji Zizun, yang sedang bertarung dengan tetua agung, melihat pemandangan ini, dengan sedikit keajaiban di matanya. Pada saat yang sama, dia memikirkan sebuah kemungkinan, dan pikirannya terguncang. Bukan hanya dia, rubah iblis berekor 10 juga kaget. Dia mengetahui kekuatan imam besar dengan sangat baik. Bahkan dia tidak dapat menahannya dengan mudah, namun Qin Chen mampu melawan imam besar yang berada di bawah ledakan saat ini. Bukankah ini berarti kekuatan Qin Chen lebih mengerikan daripada miliknya? Kamu nak, ucap imam besar memandang Qin Chen dengan ekspresi galak. Mata Qin Chen bersinar dingin, hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Mendengar kata-kata Qin Chen, imam besar tampak galak dan menunjuk ke arah Qin Chen dengan marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Dengan terobosan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku? Saat suara itu jatuh, tongkat imam besar tiba-tiba meledak dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Dia mengayunkannya ke arah Qin Chen, dan dengan keras, cahaya gelap yang mengerikan menebas langsung ke arah Qin Chen seperti pisau tajam. Di kejauhan, mata Qin Chen sedikit menyipit, tiba-tiba, dia bergegas ke depan dan menebas dengan pedang karat misterius. Tebasan pedang ini secara langsung menghentikan cahaya gelap. Cahaya gelap itu retak tetapi tidak menghilang. Tidak hanya itu, kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya masih membombardir pedang karat misterius milik Qin Chen. Di depan cahaya hitam, mata Qin Chen bersinar dengan keganasan. Dia memegang pedang karat misterius di kedua tangannya dan menekan ke depan lagi, dan nafas darah raja kegelapan mekar. Dengan tekanan ini, cahaya gelap langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Qin Chen mundur ratusan kaki. Di kejauhan, kilatan keterkejutan melintas di mata imam besar, kekuatan keluarga kerajaan kegelapan, dan telah dipromosikan dengan sempurna ke alam tertinggi selanjutnya. Pada saat ini, dia terkejut. Karena setelah dia sepenuhnya menyerah kepada klan kegelapan, dia langsung merasakan bahwa aura gelap di Qin Chen bukanlah kekuatan klan kegelapan biasa, melainkan kekuatan keluarga kerajaan kegelapan. Pantas saja kekuatan kegelapan. Di sini sebelumnya tidak bisa memusnahkannya sama sekali. Keluarga kerajaan kegelapan adalah penguasa benua gelap. Sulit bagi kekuatan gelap biasa untuk menyakiti keluarga kerajaan. Yang membuat takut imam besar adalah kultivasi Qin Chen. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen, yang sebelumnya hanya merupakan yang tertinggi awal, kini telah mencapai alam tertinggi akhir, dan dia juga telah dengan sempurna mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan mendiang tertinggi. Kecepatan peningkatan tingkat kultivasi ini terlalu mengerikan. Imam besar merasa waspada di dalam hatinya. Ia tidak berani meremehkan siapapun, apalagi karakter iblis super. Karakter seperti itu seringkali memiliki kemampuan bertarung lintas level, sama seperti Putri Lian Xinluo saat itu. Anak laki-laki ini jelas berasal dari ras manusia, bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan keluarga kerajaan kegelapan? Pasti ada yang salah dengan ini. Setelah terkejut, imam besar memikirkan keraguan di benaknya. Kekuatan keluarga kerajaan sangatlah mengerikan, apalagi orang-orang di alam semesta mereka, bahkan banyak orang kuat teratas di klan gelap mereka sendiri tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Bagaimana pihak lain bisa mengendalikannya? Nafas imam besar tiba-tiba menjadi cepat. Jika dia bisa mengetahui alasan mengapa Qin Chen mengendalikan kekuatan keluarga kerajaan kegelapan, setelah metode ini berada di bawah kendalinya, maka dia memikirkannya saja sudah membuat seluruh tubuh imam besar merasa panas. Sementara imam besar bersemangat dan terkejut, Qin Chen mengambil tindakan lagi, dan seberkas cahaya pedang tiba-tiba menyerang di depannya. Imam besar berteriak, keluar. Ketika suara itu jatuh,
dia tiba-tiba melambaikan tongkatnya dan meledakkannya. Staf ini mengandung kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen tidak berani gegabah dan langsung mengaktifkan pedang karat misterius dan kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Selain itu, ia juga segera mengaktifkan 6 jalan niat pedang reinkarnasi dan kekuatan sumber iblis. Untuk orang kuat seperti imam besar yang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, Qin Chen tahu bahwa bahkan jika dia menerobos ke mendiang tertinggi, dia tidak bisa gegabah, karena dia tahu bahwa keputusan yang ceroboh dapat mengorbankan nyawanya. Keduanya berkonfrontasi langsung. Saat ledakan mengejutkan terdengar, cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan Qin Chen mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya meledak, dan retakan muncul di tubuhnya. Qin Chen memandang imam besar. Tapi dia melihat imam besar mencibir secara langsung, dan kekuatan aneh muncul di tubuhnya. Kekuatan Shuro. Ini adalah kekuatan mengerikan dari klan iblis Shuro tempat imam besar berada. Pada saat ini, tidak hanya kekuatan Shuro yang muncul dari tubuh imam besar, tetapi kekuatan kegelapan juga meningkat. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh pintu masuk gelap. Kekuatan gelap ini dengan cepat memasuki tubuh imam besar dan sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan di tubuhnya. Sebagai seorang penganut kegelapan, dia meminjam kekuatan klan kegelapan semaksimal mungkin. Dengan suara mendengung, kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya mendidih di seluruh sungai panjang sumber iblis, seolah-olah mereka terancam oleh laut kosmik. Kekuatan kegelapan, kamu benar-benar mendorong kekuatan klan gelap untuk memasuki alam semesta ini. Kata Qin Chen dengan marah. Setelah kekuatan kegelapan sepenuhnya memasuki dunia ini, seluruh alam iblis mati akan dihancurkan. Saat itu, Putri Lian Xinluo berubah menjadi langit dan bumi untuk memblokir pintu masuk klan gelap. Sekarang, yang dilakukan imam besar, hanyalah menghancurkan segel Putri Lian Xinluo. Imam besar tertawa terbahak-bahak dan berkata, untuk membunuhmu, meskipun itu mengarah pada invasi klan kegelapan, lalu kenapa? Begitu dia selesai berbicara, imam besar mengayunkan tongkatnya ke arah Qin Chen. Begitu tongkatnya keluar, kehampaan segera mendidih. Mata Qin Chen sedikit menyipit, dan dia perlahan menutupnya. Kekuatan kegelapan dan kekuatan iblis melonjak dengan gila-gilaan di tubuhnya, dan keduanya dengan cepat bergabung bersama. Saat berikutnya, dia mengambil langkah ke depan dan menebas dengan pedang. Pada pedang karat misterius, 2 jenis kekuatan diaktifkan secara langsung. Pedang Qin Chen keluar, dan kekuatan yang menghancurkan dunia tersapu dari pedang karat misteriusnya. Dan saat kedua kekuatan bersentuhan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Qin Chen mundur dengan liar. Saat dia mundur, imam besar muncul tepat di depannya, dengan sangat cepat, dan kemudian menunjuk ke alis Qin Chen. Mata Qin Chen tiba-tiba menyusut, dan dia hendak menghunus pedangnya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa gerakan imam besar di depannya sepertinya melambat. Waktu dan ruang menjadi kacau. Qin Chen terkejut dan diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mengaktifkan sumber waktu dan menebas dengan pedang pada saat yang sama. Namun, itu sudah terlambat. Jari imam besar menunjuk tepat di antara alisnya. Untuk sesaat, Qin Chen membeku di kehampaan, seperti lalat yang dipaku sampai mati di kehampaan. Qin Chen menatap imam besar dengan kaget dan marah. Jiwanya sepenuhnya tertahan, dan dia tidak bisa bergerak. Qin Chen berkata dengan marah, kamu. Tepat di depan alis imam besar, sebuah altar kuno muncul. Di atas altar, aura dingin memenuhi udara. Aura dingin ini langsung menyelimuti Qin Chen. Seluruh tubuh Qin Chen diselimuti kegelapan tak berujung. Hahaha, bocah nakal, kamu ingin melawanku. Aku telah mengendalikan alam iblis mati ini selama ratusan juta tahun. Segala sesuatu di sini berada di bawah kendaliku. Sebagai orang luar, meskipun kamu memiliki beberapa peluang khusus, bagaimana kamu bisa melawanku? Kata imam besar tersenyum galak. Di altar, kekuatan yang mengepul melonjak. Kekuatan ini, dengan aura yang menakjubkan, dengan gila-gilaan mengalir ke dalam pikiran Qin Chen dan memasuki lautan jiwa Qin Chen. Aura mengerikan muncul langsung di lautan jiwa Qin Chen, seperti tentakel yang terus menembus kedalaman lautan jiwa Qin Chen, mencoba mengendalikan Qin Chen.
Altar ini merupakan harta karun yang diberikan kepada imam besar oleh klan kegelapan, khusus untuk mengendalikan jiwa orang lain. Dikabarkan bahwa benda ini bukan milik klan kegelapan, melainkan diperoleh klan kegelapan di Laut Kosmik. Mengandalkan altar ini, imam besar mengendalikan pelindung agung dan tetua agung, dan sepenuhnya mengendalikan seluruh pasukan Zhengdao. Sekarang, imam besar memanfaatkan wilayah asalnya, memanfaatkan peluang, dan secara langsung ingin mengendalikan Qin Chen. Aura tak berujung sepenuhnya menyelimuti Qin Chen dan menembus jiwa Qin Chen sedikit demi sedikit. Di kejauhan, ketika Chen Sisi dan Sangguan Waner melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menunjukkan kepanikan, dan mereka bergegas maju satu persatu. Tapi imam besar tiba-tiba mencibir, melambaikan tangannya, dan aura gelap tak berujung antara langit dan bumi muncul, menyapu secara langsung, menekan rubah iblis berekor 10 dan yang lainnya, membuat mereka tidak bisa mendekat dalam waktu singkat. Saat ini, semua orang terlihat kaget dan marah. Tidak ada yang mengira akan seperti ini. Imam besar sangat tercela sehingga dia telah menghitung segalanya dan memanfaatkan kecerobohan Qin Chen untuk menangkap Qin Chen dalam satu gerakan. Tujuannya bukan untuk mengalahkan Qin Chen, tetapi untuk mengendalikan Qin Chen dan mendapatkan semua yang dimilikinya. Kekuatan bergulir Laut Kosmik langsung menyelimuti Qin Chen. Wajah imam besar tampak galak. "Nak, jangan melawan, kamu tidak bisa melawan. Benda ini adalah harta karun dari lautan alam semesta. Ia dapat mengendalikan jiwa orang lain. Jika tidak, menurutmu apakah pelindung agung dan tetua agung begitu mudah dikendalikan? Meskipun tingkat kultivasimu rata-rata, berdasarkan penampilanmu sebelumnya, kamu akan mendapat kehormatan menjadi boneka top ketiga di bawah komandoku. Ini akan menjadi kehormatanmu, haha, hahaha." Ucap imam besar tertawa, dan nafas Laut Kosmik terus memasuki pikiran Qin Chen dan meresap ke dalam lautan jiwanya. Ada keputusasaan di wajah rubah iblis berekor 10, sial, benda ini ternyata adalah harta karun dari lautan alam semesta. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Kalau tidak, dengan kekuatan imam besar, bagaimana mungkin dia dapat sepenuhnya mengendalikan pelindung agung dan tetua agung? Harta karun di lautan alam semesta, dengan kekuatan anak itu, saya khawatir tidak mungkin untuk menolaknya. Gumam rubah iblis berekor 10 sangat khawatir. Tidak, Sao Chen akan baik-baik saja. Ucap Chen Sisi dengan cemas. Cahaya pelangi warna-warni tiba-tiba muncul dari tubuhnya, mencoba melawan penindasan dari imam besar. Tapi imam besar tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Kekuatan kegelapan yang bergulir berubah menjadi langit dan menyelimutinya. Dengan kekuatan Chen Sisi, mereka membutuhkan setidaknya setengah batang dupa untuk membebaskan diri, yang cukup baginya untuk sepenuhnya mengendalikan Qin Chen. Dia melihat kekuatan bergulir terus-menerus menembus tubuh Qin Chen dan meresap ke lautan jiwanya. "Jadilah budakku dengan patuh. Pada saat itu, semua yang kamu miliki, termasuk pohon iblis Wanji dan perangkat sumber jiwa iblis akan menjadi milikku." Ucap imam besar berkata sambil tersenyum galak. Benarkah itu? Pada saat ini, Qin Chen, yang telah diselimuti kegelapan tak berujung dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, tiba-tiba membuka matanya, dan pelangi ilahi muncul dari pupilnya. Tubuhnya diselimuti energi hitam yang tak ada habisnya, tapi dia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. "Kamu," ucap imam besar terkejut, "bagaimana ini mungkin? Kekuatan dari Laut Kosmik sangatlah istimewa. Meski belum bisa dikatakan sepenuhnya lebih unggul dari asal-usul alam semesta ini, namun manusia di alam semesta ini tidak pernah meninggalkan Laut Kosmik, sehingga hampir tidak ada perlawanan terhadap kekuatan di Laut Kosmik. Sampai batas tertentu, mustahil untuk menolaknya dengan tergesa-gesa. Ini juga alasan mengapa pelindung agung dan tetua agung dikendalikan langsung olehnya. Tapi sekarang Qin Chen masih bisa menolak. Apakah kekuatan di Laut Kosmik itu istimewa? Ucap Qin Chen tampak galak, mencoba yang terbaik untuk melawan, dan lapisan kekuatan mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan darah Raja Kegelapan, kekuatan totem Kaisar Dewa, kekuatan aturan Anluotian, nafas kematian di dunia bawah. Sebuah kekuatan besar terus mempengaruhi kendali imam besar. Kekuatan ini berasal dari Laut Kosmik dan sama sekali tidak dimiliki oleh dunia ini.
Menggunakan kekuatan laut kosmik untuk melawan kekuatan laut kosmik adalah keyakinan Qin Chen. Imam besar tampak kaget dan marah, dia merasakan segala macam kekuatan di Qin Chen saat ini, dan ekspresinya tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan dari laut kosmik? Mungkinkah dia pernah ke laut kosmik? Tidak, itu tidak mungkin. Dengan kekuatan orang ini, mustahil baginya untuk memasuki laut kosmik. Gumam imam besar seketika wajahnya menjadi garang. Sumber di dalam tubuhnya meledak secara langsung, dan dia melihat cahaya hitam menyilaukan muncul dari altar, menjadi lebih mengerikan dalam sekejap. Dalam sekejap, imam besar sepertinya telah berubah menjadi iblis hitam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Kekuatan di tubuh Qin Chen ditekan lapis demi lapis. Kekuatan laut kosmik menerobos perlawanan Qin Chen dan terus menembus ke kedalaman lautan jiwa. "Tekan untukku," teriak imam besar meraung, "Nak, tidak peduli bagaimana kamu melawan, kamu tidak bisa lepas dari kendaliku." Qin Chen mengangkat kepalanya lagi dalam kesulitan dan mengucapkan kata demi kata, garis keturunan guntur. Guntur tak berujung tiba-tiba keluar dari pikiran Qin Chen. Dalam sekejap, lautan jiwa Qin Chen berubah menjadi lautan guntur yang tak berujung. Guntur yang menggelinding melonjak di benak Qin Chen. Tidak peduli darah Raja Kegelapan, totem Kaisar Dewa, atau udara kematian dunia bawah, itu tidak bisa ditekan sebelumnya. Kekuatan laut kosmik, seperti salju putih, langsung melebur menjadi ketiadaan di bawah kekuatan guntur Qin Chen. "Apa?" gumam imam besar terkejut merasakan kekuatan di tubuh Qin Chen. Dia jelas merasakan bahwa kekuatannya untuk mengendalikan altar Qin Chen menghilang dengan cepat. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada kekuatan di dunia ini yang dapat menahan kekuatan altarnya sendiri? Tepat ketika imam besar terkejut, dengan keras, guntur di benak Qin Chen langsung menembus jauh ke dalam, berderak, dan mengalir langsung ke altar di tangan imam besar di sepanjang kekuatan laut kosmik. Pada saat ini, imam besar sangat ketakutan, karena dia jelas merasa bahwa kendalinya atas altar terus melemah, dan Qin Chen menggunakan kekuatan guntur untuk terus merampas kendalinya atas altar. Pada saat ini, imam besar benar-benar ketakutan. Altar ini adalah kunci kendalinya atas susunan boneka mayat, pelindung agung, dan tetua agung. Setelah benda ini diambil oleh Qin Chen, kendalinya atas susunan boneka mayat akan hilang sepenuhnya. Aura gelap tak berujung tiba-tiba keluar dari tubuh imam besar, mencoba mengambil kembali altar. Tapi Qin Chen mencibir di sisi berlawanan dan langsung mengaktifkan teknik terlarang jiwa surgawi. Kekuatan rune yang mengerikan mengikuti kekuatan jiwanya dan langsung memasuki altar. Kekuatan jiwa ini, dengan sedikit guntur, terus memusnahkan tanda imam besar. Di seluruh altar, ada sedikit guntur, berdenyut seiring napas Qin Chen. Tidak mungkin. Benda ini diperoleh klan kegelapan dari laut kosmik. Benda ini telah terikat sepenuhnya padaku. Bagaimana bisa benda itu diambil olehmu? Teriak imam besar meraung histeris, wajahnya berkerut dan mengerikan seperti kulit pohon. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Chen, dan memukul Qin Chen dengan tongkat di tangannya. Mata Qin Chen menyipit, dan sambaran energi pedang petir melesat, meledakkan imam besar. Dengan keras, kekosongan di belakang imam besar retak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tubuhnya. "Kamu," ucap imam besar memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Kekuatan Qin Chen sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qin Chen tersenyum dingin, "Apakah menurutmu aku benar-benar lebih rendah darimu?" "Tidak, aku hanya ingin mengambil altar darimu, jadi aku sengaja ditahan olehmu." Imam besar terkejut dan marah, "Tidak mungkin. Anda ditangkap oleh saya karena Anda tidak dapat menghindari blokade ruang dan waktu saya." "Ini tidak mungkin," ucap imam besar tidak bisa mempercayainya. "Tidak ada yang mustahil. Apapun di dunia ini dapat menahanku. Hanya blokade ruang dan waktu yang tidak dapat menahanku. Jika aku tidak dikendalikan oleh altarmu, bagaimana aku bisa mengendalikan hartamu dengan mudah?" Kata Qin Chen tampak acuh tak acuh. Di bawah dunia ini, kekuatan apapun dapat mengintimidasinya, hanya kekuatan ruang dan waktu yang tidak dapat mengintimidasinya. Karena Qin Chen memiliki sumber waktu alam semesta ini. Di bawah sumber waktu, bagaimana Qin Chen bisa terikat oleh kekuatan waktu?
Cahaya guntur tak berujung mekar di tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi bayangan guntur yang mencapai langit. Dalam sekejap, dia menjadi sangat menjulang tinggi. Tangan besarnya terulur, seperti tangan raksasa petir yang menggelinding. Tanpa diduga, dia segera mengambil altar hitam di tangannya. Imam besar memuntahkan seteguk darah. Saat ini, dia benar-benar terkejut dan marah, karena dia telah benar-benar kehilangan kontak dengan harta karun laut kosmik.